kapan Allah itu ada? Sejak kapan Allah itu ada? Tuhan atau Allah, nama daripada Tuhan yang kita yakini, satu-satunya Tuhan sebenarnya, didefinisikan oleh Al-Imam Sanusi adalah al-ghaniyyu binafsihi wa ghairuhu la yastagni anhu. Yang tidak perlu kepada selainnya dan selainnya perlu kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mempunyai sifat yang sering kita temui, kita baca dalam kitab Aqidatul Awam atau kitab akidah basic dalam umat Islam, Al-Qadim. Al-Qadim itu maknanya tidak ada awal, tidak ada awal. Apa tidak ada awal itu? Maknanya Allah itu ada tanpa ada awal. Berbeda dengan kita. Saya, Habib Ali Bakir, ada sejak tahun 88, 1 Juni 88 saya lahir. Sebelum itu saya tidak ada. Apakah Allah semacam itu? Dengan makna dulu ada waktu Allah itu tidak ada, kemudian Allah itu ada. Makna ini dinafikan oleh sifat, namanya sifat Al-Qadim. Maknanya Allah itu tidak ada awalnya. Selama Allah tidak ada awalnya, pertanyaan kapan adanya Allah bukan tidak ada jawabannya, tapi itu adalah pertanyaan yang salah. Nah, kalau seumpamanya Allah itu tidak ada, kalau seumpamanya Allah itu ada awalnya, sebelum itu siapa yang menciptakan? Allah. Tidak ada. Kalau Allah yang menciptakan, Tuhan ada yang menciptakan, dia itu bukan namanya Tuhan. Karena dari awal yang namanya Tuhan tidak perlu kepada selainnya. Kalau Tuhan perlu perkara lain untuk menciptakannya, ya dia itu bukan namanya Tuhan. Ketika kita mengatakan Allah itu adalah Tuhan, maknanya Allah tidak ada yang menciptakan. Allah tidak mempunyai awal. Karena yang namanya menciptakan ada dari ketidakadaan. Itu namanya mencipta. Ketika Allah tidak diciptakan, maknanya Allah tidak ada dari ketidakadaan. Allah ada terus tanpa ada ketiadaan. Itulah yang namanya apa? Al-Qadim. Maka pertanyaan Allah itu kapan adanya? Pertanyaan yang salah. Allah di mana tempatnya? Pertanyaan yang salah. Karena Allah tidak mempunyai tempat. Apakah Allah ada di dalam alam atau di luar alam? Pertanyaan yang salah. Karena Allah tidak mempunyai tempat. Berapa besarnya Allah? Pertanyaan yang salah. Karena Allah tidak mempunyai size. Tidak mempunyai size. Duh, bagaimana kok tidak mempunyai size? Karena inilah susahnya Anda itu memahami tentang Allah. Karena Allah bukan seperti makhluk-makhluk yang Anda temui. Laisa kamitslihi syai'un. Setiap apa yang Anda temui punya arah, punya tempat, punya waktu, punya awal. Dan Allah tidak seperti itu. Terus apa itu Allah? Untuk mengesahkan keimanan, Anda jangan terlalu ingin mengetahui hakikat daripada zat Allah. Karena keimanan seseorang hanya terpulang kepada cukup Anda mengetahui Allah itu ada dan Allah mempunyai segala sifat kesempurnaan. Ketika Anda mengetahui itu, iman Anda sudah sempurna. Karena itulah di dalam beberapa kitab akidah dikatakan tafakkaru fi khalqillah wala tatafakkaru fi dzatillah. Berfikirlah di dalam ciptaan Allah, jangan berpikir di dalam zat Allah. Kenapa? Karena Allah itu la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Tidak ada yang bisa untuk mengetahui hakikat daripada Allah. Dan Allah tidak memaksa kita untuk mengetahui hakikatnya. Allah hanya memaksa kita, menyuruh kita untuk mengetahui beberapa hukum yang berkaitan tentang Allah agar keimanan kita sah. Contohnya Allah itu ada, Allah tanpa awal, dan sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah yang lebih kita kenal dengan nama sifat 20. Wallahu a'lam bishawab.